Kalau badetaken babagan ajaran Islam itu kan mengajarkan ada versi khairihi wa syarihi minallah. Kemudian Gus Lason juga mengajarkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetapi ada ayat lain yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kan berarti tadi yang pertama baik buruk datangnya dari Allah, kemudian segala gerakan kita juga semuanya dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Bahkan Gus Lason menyarankan supaya kita itu memfanakan diri. Karena ini semua tuntunan dari Allah. Ini mohon penjelasannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Pekalongan, Anas. Dari takon Gus, ingkang pertama masalah kucing. Kucing takoke. Lah masalah kucing niku ten daerah Pekalongan Batan niku menawi wonten tiyang nombok kucing niku katanya tanda jelek. Apakah betul begitu? Sampai-sampai kalau menabrak kucing harus dirawat, tapi kalau menabrak orang ditinggal lari, tabrak lari, karena keweden, ketakutan kalau ada kecelakaan pada dirinya si pelaku itu. Yang kedua, tentang surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ara'aita ana tawarrasira Muhammad, khitabet dan Muhammad. Alladzi wa ing wong sing pri yukadzibu kang ngarake sapa ladzi bidin kelawan agama. Fadzalika mengkono Allah yukadzibu bidin iku yadul yatim, wong sing nyayake bocah yatim. Kalau di dalam terang syariat, anak yatim yaitu yang ditinggal sebelum balik di antara kedua orang tuanya, entah ibunya atau bapaknya. Tapi di dalam pandang hakikat, al-yatim adalah roh. Mana bapaknya roh, mana biungnya roh, di bapaknya, di ibunya roh. Itulah kalau di pandangan hakikat adalah al-yatim adalah roh. Apakah memang gitu betul? Yang kedua, surat Al-Munafikun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdakumul maut. Wa anfiqu langing fakna sapa sira kabeh mimma saking perkara royakna kang wis rezeki sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Anggone nginfake min qabli ayatia ing dalem sadurunge teka ahadakum ing salajengipun kabeh apa al maut apa mati. Kalau pandangan syariat di sini adalah materi, yaitu masalah zakat atau infak lainnya. Tapi kalau di pandangan hakikat, yaitu menghilangkan keakuan diri kita, seperti yang tadi petang jenengan didhawuhke tausiahke
kalau wau, yaitu menginfakkan, jangan mengakui apa yang kamu punya, seperti basar adalah basarnya Allah, wujud adalah wujudnya Allah, sama adalah wajahnya samanya Allah, dan lain sebagainya yang ada di sifat kedua belah itu. Dari kaula Anas Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yatim dan menginfakkan harta benda. Tatkala kita manusia belum mengerti siapa diri kita, otomatis tidak akan mengerti Tuhannya. Ini yang dimaksud bukan diri jasmani, tapi diri rohani. Benar. Sebab di dalam penduduk eatiki ada nama ruh, ada nama roihan yang sering kita sebut sukma. Ada yang namanya nafsu. Setiap saat dan waktu dan setiap kehendak apapun dijadikan oleh nafsu untuk mengajak roihan supaya ruh ini tidak mau ini wajah wajhiyah, menghadap kepada Tuhan atau ingat pada Tuhan, sadar pada Tuhan, tetapi justru akan mendorong bagaimana ruh ini wajah tu terhadap apa? Fis samawati wa ma fil ard, menghadap terhadap apa isi langit dan isi bumi. Hati yang tidak mempunyai alat pendeteksi siapapun kita, apapun status kita, kita akan menjadi budaknya, dan disitulah disebut anak yatim. Betul. Nah terus biar kita bisa keluar dari zona itu bagaimana? Biar merdeka betul ruhaniyah dari perbudakan hawa nafsu bagaimana? Kemarin tak sampaikan di mana itu? Di Gresik. Ada beberapa tahapan seseorang itu akan bisa mengenal Allah, sebab merdekanya ruh dari belenggunya penjajahan hawa nafsu. Yang bisa membebaskan hanyalah Allah. Etikanya kita adalah harus mengikuti, menerima, mengimani ta'alimal tauhid fil Al-Quran. Apa? Menerima ajaran tauhid di dalam Al-Quran. Pak nyun sewu, tak omongi jenengan sing dengki ambek golongan-golongan yang tenggelam di dalam ilmu sejati. Tak omongi yang selama ini menganggap mereka tersesat. Jenengan tak omongi. Sebetulnya ilmu apa yang ada di dalam wadah ilmu sejati itu sumber dari Al-Quran intinya. Titik. Bisa dibuktikan? Bisa. 30 juz sampai koreksi. Di situ Rasulullah memberikan pengajaran tentang pendidikan tauhid ini, mulai dari la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta,
la ilaha illa ana. Oleh karena hati kita masih jauh dari Allah, itulah enggak dibukakan hati kita dalam pemahaman itu. Apakah itu mutasil? Saya katakan mutasil itu apa? Sambung sampak terhadap Rasul, coro sanad. Loh, bukti ayat ini apa enggak mutasil? Gak mungkin adanya munculnya satu surat dan ayat ini rekayasa dari Muhammad. Gak mungkin munculnya ayat ini tidak bisa kita jadikan sebagai bukti burhan ketika saat itu Rasulullah tidak menyampaikan, gak mungkin. Masihkah kita bersiteru di situ? Padahal itu juga saudaramu sendiri. Oleh karena bahasanya yang tidak sama, lantas jenengan itu berani mengatakan itu enggak benar dan sesat? Pantaskah? Padahal itu juga saudaramu sendiri. Pantaskah kita memakan daging saudara kita sendiri? Udah, sudahilah. Sudahi. Kita akan bisa menyudahi kalau sama-sama kita akan tenggelam di dalam bahru tauhid, baru sadar. Bapak Ibu, itulah maksud daripada anak yatim itu yang sebenarnya, yaitu orang-orang yang ruhnya, hatinya belum mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Tentang masalah infak, mengeluarkan, mentasarufkan sesuatu yang bukan haknya, yang sering kita sebut sebagai tazkiyatun nafsi, atau bahasa syariatnya adalah zakah. Itu sebetulnya benar. Jadi menghilangkan pengakuan diri atas semua apa baju Allah yang ada pada diri kita seperti kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, lepaskan. Jangan kau akui. Itulah maksudnya adalah tazkiyatun nafsi. Belajar kita membersihkan diri dari perkara-perkara yang bukan hak kita. Termasuk ngaji iki sing ning ngarep sampean iki. Harus dalam hati ini meniadakan sumber dari semuanya itu dari diri saya sebagai makhluk, harus kita tiadakan. Barulah kalau itu sudah tiada, muncul kebenaran diri Allah kang sejati yang keluar. Berarti guru kita sejati ini adalah Allah Subhanahu. Kalau itu sudah jadi gurumu dan kau tahu itu gurumu, lantas mengapa kau memuja terhadap selainnya? Mengapa kau akan mencari guru yang lain selain daripada Allah? Artinya silahkan secara syar'i kita berguru terhadap siapapun, sebanyak apapun, tapi satu hal, jatuhkan hatimu pada hidup di luar dirimu. Itulah sesungguhnya yang disebut guru sejati. Lanjut. Kucing. Oh, anak kucing ya. Oh. Niki menceritakan Abu Hurairah, Pak, ya. Abu Hurairah niku julukan isim lakob, nama julukan. Iki masuk dalam hadis Abu Hurairah niku aslinya karena beliau itu seneng kok kucing.
Orang menabrak kucing kebanyakan itu diselameti lah ngoten nggih. Leren dikubur-kubur, wedi kualat. Lah ngoten nggih. Tapi kalau nubruk orang buru-buru lari karena takut kena masalah. Yang jadi pertanyaannya, apakah kualat? Lah ngono ae ku, Bang. Wis ngeten. Kucing itu kalau kita teliti dari sisi syariat ya golongan hayawan. Terus apa bedanya dengan hayawan yang lain? Oleh karena punya sejarah si kucing ini, mungkin dari arah situlah akhirnya dijadikan oleh banyak manusia hukum adat, hukum timbal balik. Ya niki akhirnya ning ati ono rasa iman kualat. Lainnya Pak, Allah, prasangka Allah itu diletakkan pada prasangka hambane. Prasangka iman dalam hati jenengan kali kula manakala masih di golongan molak-malik mboten saged jejeg, mboten saged, tidak akan pernah bisa berdiri tegak, nggak bisa, mesti bolak-balik. Tapi jikalau jenengan ini hati sudah di golongan suhud atau golongan ihsan, jejeg. Kalau sudah di sini, maka dzon yang apa, dzon prasangka iman yang ada di dalam hati sampean itu cuma satu, Bun. Mboten, nggak bisa, goyah-goyah nggak bisa. Lah, hukum kualat bagi inilah nggak akan pernah terjadi. Karena gini kok, Pak. Sing gerakno jenengan nubruk ya sapa? Sing nglakokno kucing nyebrang ya sapa? Akhirnya ikhlas sing disebut Gusti Allah ketemu Gusti, lah wis aman. Prei. Tapi nek sing ditobruk niku anake wong, wah beda nih. Oleh karena biar membedakan antara makhluk manusia dengan makhluk hewan, lah yuk dibalik lah Pak, nek nubruk wong ya lereno ya wis kudu diselesekno hubungan sesama manusia. Ya nggak bisa kita lari dari tanggung jawab, nggak bisa, diselesaikan dulu karena hukum syariat. Ngoten loh, penak ya apa nek sampean kepingin nggak ada masalah mek ngene sampean kecoki, ojo jenengan rumangsa bener, ngomong jenengan salah. Wis ngono tok ae. Apakah jenengan sing nubruk, apakah jenengan sing ngomong Pak kula sing salah. Wis ta gak rame kok. Kula sing salah nyuwun ngapurane. Misalnya jenengan sing ditabrak, dus. Terus sing nabrak iku tiba, sampean mudhun. Pak sepurone kula sing salah, lha apa mandek iki man. Lah apa gak cepet-cepet jenengan pulih ngerimin dadak ngapurane nggih. Wis tah enggak akan jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah mencari kebenaran masing. Kayak urusane dawa nih. Nggih. Maneh dengan sengaja iki sampean ana wong liwat tempelingan tek was. Pak sepurane sing salah yo aku. Engko lak gak panjang-panjang sampean. Mungkin balasannya ya wis aku cek melok salah tak tempeling. Gara-gara jadi masalah itu karena mencari kebenaran masing-masing. Kula niki eling zamane mbok biyen apa iku. Le wis dadi wong sing ngalah.
Senajan kuwi mau posisi bener, luwih-luwih kuwi salah, tetep ngaku salah, ngalah wae. Enak-enak lho ngoten. Wis ta Pak, nek jenengan tukaran nambek garwa jenengan, ngomong Pak, Dik aku yo sing salah sepurone. Ngoten. Cekak suwe-suwe oleh metot. Loh perlu Pak Bu, dalam rumah tangga iku wonten rame niku perlu. Mosok enak-enak terus ya aja Dek. Sekali-kali ya gegeran ngono. Nah, tapi ya tetep ya sepuro dik sepurone ayah sing salah ya. Wis ngoten niku terus langsung leh Pak atine ibuke langsung leh. Masalahnya ngaku salah. Walaupun salah sampai segede napa mawon. Contoh, salah suami kepada istri yang terbesar apabila jenengan iki ramuleh tidak pulang, yo gak ngkei blonjo. Wis. Terus maneh nek mancing iwak Bu sik lumayan. Niki mancing anake iwak ngoten lho. Lah disitulah jenengan tetep Pak Dik seprone sing akeh ya Pak sing salah. Wis ta mari ngono kan langsung diwenehi ngono sampean. Pun niku kucing berarti napa? Intine ati sampean iman hanya pada Allah. Ojo duweni iman pada kucing. Nggih. Wong lanang satu kali. Mending ngono ganti wong wedok. Halo. Assalamualaikum Gus Yai. Perkenalkanlah kula saking Lamongan, nama singkat kula Yitno. Yang mau saya tanyakan Gus, ajaran Kanjeng Nabi yang inti itu kan hakikat marifat. Sedangkan pertanyaan saya ini kalau menurut hati ini juga inti. Kalau memang kita berangkat dari kalimat la qola wa la quwata illa billah, itu berarti syariat, toreko, hakikat, marifat itu kan kembangin donya Gus. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan sekarang wis ketok tuwa, wis gerang, wis duwe anak, duwe bojo. Asale kan prosesnya kan alit, lah ngoten nih. Artinya apa, Pak? Syariat toriko itu adalah proses Anda mengenal Allah lewat nama dan sifat. Tapi jangan berhenti. Teruskan ke hakikat makrifat. Otomatis kita harus mengikuti ta'alimat tauhidin Nabi Muhammad. Harus mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi yang disebut ilmu tauhid jawone ilmu sejati. Oleh karena dulu wong Indonesia khususnya bangsa Jawa orang ngerti Arab, gak mungkin muncule bahasane bahasa Arab. Tauhid gak mungkin. Akhirnya muncullah ilmu sejati. Ya niku. Makanya nggak salah. Wong kejawen ini nggak salah. Miturut pandangan kacamata hakikat lho Pak ya. Mboten kacamata syariat. Niki harus tahu. Oleh karena proses-proses disitulah memahami la haula wala quwata illa billah itu tidak boleh berhenti di thariqah, harus naik ke hakikat supaya bisa nyata no hakikat sing nyotone hakikat disebut makrifat. Contoh, jangan duwe karep mau kemana ngaji, dari mana? Lamongan, kemana? Mojokerto. Oke, hakikatnya dalam hati jenengan sudah ada.
Nyatakan hakikat sampean. Jangan berhenti di toriko. Artinya jenengan jangan muter-muter di jalan. Teruskan jalan mana yang menuju arah ke Mojokerto. Ikuti. Jangan keluar dari jalan itu. Lah teko Lamongan ke Mojokerto lah kok ngawulon terus nang Tuban, ngawulon terus nang gone Kudus. Ya ora ketemu, Wak. Mestinya arah dari Lamongan ke Mojokerto harus ke selatan terus. Urusan lewat Gresik monggo, Surabaya, Sidoarjo monggo. Urusan lewat langsung dari Mantub iku langsung menuju ke Gedek, nah, iku luwih cepet monggo. Dari mana arah jalan Anda silakan. Yang terpenting dalam hati Anda harus menyatakan hakikatnya. Apa tujuan? Wis. Setelah sampai di Mojokerto di majelis taklim inilah yang kusebut nyatane hakikat disebut makrifat bertemu. Artinya apa? Secara lesan berhubungan dengan hukum syariat la haula wala quwata illa billah, tapi ruhaniah jenengan sudah tidak ada makhluknya. Inilah Pak yang ku maksud kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Salate syariate Kanjeng Nabi iku padha karo Nabi Ibrahim, agamane Nabi Muhammad padha sama kalih nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Apa syariate dadi hakikat? Syariate iku minangka pandangan hablum minan-nas, lebete iki hablum minallah. Kalau seperti ini jangan dituduh iku turun ke syariat. Sama dengan gini, miturut golongan orang umum ini hadza ini dunia, alam dunia, tapi ruhaniyahmu sudah tidak di alam dunia, tapi ruhaniyahmu di alam akhir. Sebabnya apa? Sebabnya jenengan derekake teladane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kei teladan, bener kuwi ana dunya jasadmu, ning ruhmu iku ana akhir, ada di akhirat. Mana dimangkana yarjullah, terhadap hati seseorang yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Di mana wal yaumal akhirata, di dalam alam akhirat. Itu tidak terlepas wa dzakarallaha katsiran. Apa? Zikir sebanyak-banyaknya. Itu kan yang dimaksud. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ya iki contoh perilakune Kanjeng Nabi. Lah umat manusia sekarang kebanyakan itu tidak mau mengikuti perjalanan rohaniah beliau. Kebanyakan kita sebagai umat di akhir zaman ini Bapak Ibu hanya mengikuti menteladani hukum dohir saja. Akhirnya apa? Kita tidak tahu. Ternyata di dalam sholat itu dipenuhi kepentingan hawa nafsu. Lanjut Ibu sekarang kalau ada. Kami sudah koordinasi terhadap seseorang yang kami anggap tahu tentang dunia anatomi tubuh, lebih-lebih sing tua-tua ini ya, biar gak mudah jenengan iki mang terjangkit penyakit linu, penyakit dengkek, griming-griming, apa ya? Insya Allah. Jadi ini kami sudah koordinasi, beliaunya dari Kanada atau dari Jakarta langsung bisa ke sini. Nanti jenengan langsung bisa komunikasi di tempat, langsung bisa. Jenengan takok mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayai ngapunten niki pertanyaan niku mboten dan nonton pelajaran iki. Kula niku sering nonton YouTube Buningsin ku napa
sae napa mboten? Ningsih. Bu Ningsih tinampi niku. Ningsih tinampi. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niku napa mboten serik napa mboten ngaten? Oh, ngoten nah. Oh, nggih. Urusan syirik niku kan wonten macam kali, Pak Bu. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Bagi jenengan sing ngefan di situ, bagaimana caranya tidak terjangkit hati sampean syirik? Jangan dilihat makhluknya. Ngoten lho, kuncinya aja di situ. Jangan dilihat ning sapa Mang? Minarsih. Wis ya nisih ning sing ya wis kuwi lah. Jangan dilihat makhluknya. Itu manakala jenengan gak ingin terjangkit penyakit syirik. Kalau jenengan ngefan, itu hak sampean. Mboten napa-napa. Bisanya tidak menjadi syirik, khafi lebih-lebih hati sampean jangan memandang makhluki. Anda tidak akan memandang makhluki kalau zikir itu selalu jenengan pegang mekaten. Lanjut. Masih ada Ibu? Cukup? Bapak tak kain lurung kas. Muni mboten. Mboten muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus nepangaken kula sumego saking Pemalang, Pekalongan. Kula badhe taken babagan ajaran Islam itu kan mengajarkan ada versi khairihi wa syarihi minallah. Kemudian Gus Lason juga mengajarkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetapi ada ayat lain yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kan berarti tadi yang pertama baik buruk datangnya dari Allah. Kemudian segala gerakan kita juga semuanya dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Bahkan Gus Lason menyarankan supaya kita itu memfanakan diri. Karena ini semua tuntunan dari Allah. Ini mohon penjelasannya Gus. Kemudian kaitannya dengan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau nggak salah itu ayat keempat. Artinya tidak ada yang mampu menyamai Gusti Allah atau Khalik. Kita ini makhluk, nggak mungkin sama. Tapi ketika kita mati, kenapa kita kembali ke sana? Padahal jelas beda, kita makhluk, Gusti Allah Khalik. Masa kok bisa match, bisa matching, bisa connect? Niku yang kedua, pohon penjelasannya. Yang terakhir, yang ketiga, ada ajaran yang mengatakan bahwa kita itu nggak usah berdoa. Kalau berdoa itu malah nggak kabul. Padahal Islam mengajarkan utuni astajib lakum, berdoalah, nanti akan dikabulkan oleh Allah. Itu dasarnya ada beberapa di surat. Kayak gitu. Dalam konsep kejawen juga ada konsep suwung. Udah kita diem aja. Lah kita juga ada yang Islam mengajarkan seperti itu ya, terutama yang hakikat ini. Terima kasih Gus. 3 pertanyaan mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengajaran di dalam Islam ada istilah api elek sangka Allah. Ada juga
keterangan dalam satu ayat Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak merubah sendiri. Jenengan jangan sampai terprovokasi dengan kalimat. Ketika kita belum bisa ruh itu menerima ajaran khairihi wa syarrihi minallah, sampai kapanpun ada penguasa ganda. Ada penguasa yang namanya nafsu di wilayah perkara jelek. Ada penguasa di wilayah baik, itulah Allah. Pantaskah kau menyamakan nafsu dengan Allah? Kok teleh endi raimu kepada Tuhanmu? Ini yang tidak kita sadari, kalau kita itu selama ini mungkur sangka sejatine Allah, menyamakan sesuatu dengannya. Tadi ada ayat Allah tidak merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah sendiri. Jangan melihat kaum makhluk, siapa di dalamnya hidup diri makhluk itu, siapa diri kaum siapa. Loh, ini nanti akan matching, akan map, nggak ada kontroversi antara Allah dengan hidup di dalam diri kaum itu sopo. Akhirnya antara dua konsep ini tidak akan dikatakan kontroversi. Itu kalau kita sudah kefanaan selain daripada yang wujud. Enggak, itu caranya. Yang kedua, tentang masalah berdoa. Oh, ketiga ya. Yang kedua tadi apa? Kembali kepada Allah. Bukankah kita asalnya dari itu? Mengapa kita harus kembali? Pak, inilah berlakunya hukum syariat di tengah-tengah orang syariat. Makanya mengapa kalau ada orang mati mesti ning corong-corong ngucap innalil, gak ning corong tok, ning grup lo yang ngono. Gak ada. Setahu saya secara syariat ada orang mati, alhamdulillah Bapak Ibu Cak Jo pun boten nonton, boten nonton, mesti innalillahi. Itulah Pak hukum syar'i. Cuman yang menjadi perhatian atau menurut bahasa saya yang menjadi sangat ironis, tidak mengerti maksud wa inna ilaihi rajiun. Kembali kemana? Ingat, jasmaniah kita ada mata yang disebut ainul basariyah, yang fungsinya untuk bersaksi, melihat, memandang terhadap makhluk. Tapi ingat juga rohani kita punya mata yang disebut ainul basirah, yang fungsinya hanyalah asyhadu illallah, hanya bersaksi, memandang, melihat, beriman pada hidup sejati. Itu berhubung kita sebagai umat ini menolak taklimut tauhid, maka nggak bisa Pak. Kita hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi maksudnya rojiunnya kita tidak tahu. Sehingga syahadat ya tetap kita baca syahadat miturut syariatnya saja. Untuk mengaplikasikan di ruh, syahadat hakikatnya nggak bisa. Sebab di situ ada persyaratan. Anda akan bisa ilallah, bersaksi hanya pada Allah, manakala selain Allah dalam dirimu sudah tidak ada. Nah, ini kan konsep
apa? Konsep dalani pati lah temriku tah. Konsep jenengan iki talini urip kan ada di situ. Konsep nafi isbat sampai di situ. Atau boleh saya katakan miturut ulama ahli ma'rifat, konsep seseorang untuk bisa makrifat pada Allah ya lewat nafi isbat ini tadi. Asyhadu alla ilaha illallah. Memahamkan. Di situ ada nafi, ada isbat. Lalu yang ketiga berdoa. Mengapa kita berdoa malah gak diijabahi, menengoai diijabahi? Oke, Bapak Ibu, kita hormati konsep teori di dalam syariat lewat dasar ud'uni astajib lakum. Tapi jarang sekali kita menghayati ya mutakalim di dalamnya, sehingga ud'uni kita artikan minta. Tapi konsep di dalam hukum hakikat ud'uni diartikan menghadap, menemui. Sebab di dalam tafsir apapun ud'uni itu ada syarat yang disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, betul-betul memintanya terhadapku, berarti kan ketemu. Dikatakan mintanya terhadapku, si hamba kudu ketemu ni ingsun Allah. Artinya syarate di dalam diri jenengan ingsune makhluk itu enggak ada. Akhirnya jadi isbat ingsune Allah, yaitu disebut bertemu. Lah ini yang tidak diperhatikan saudara kita di dalam hukum syariah. Sing penting donga, sing penting donga. Nyun sewu. Sebelum berdoa itu ada yang namanya arep-arep. Ini arep-arep kan meneng. Namanya tomak. Antara tomak dengan minta itu lebih berat minta, Pak. Jangankan minta, tomak aja gak boleh kok. Mengapa demikian? Konsep di dalam taline urip, konsep di dalam nafi isbat, dinu tauhid, nyun sewu, sudah tidak bisa dihitung, Pak. Nikmat Allah yang diberikan terhadap kita setiap detik, kalau kita mau meneliti loh ya, nafas keluar masuk yang tidak lepas dari oksigen, disuruh bayar apa enggak sama Allah? Enggak toh? Sing ngelayani ya Allah. Coba ini sampai rupiahkan berapa? Bisakah sampai iki umpama gini, Pak, sampai kata oleh ambekan setengah jam tak ganti 5 juta. Dos pundi? Mboten buron toh? Mboten buron. Berarti nilai oksigen yang dibutuhkan kita itu dalam rangka untuk bernafas itu tidak bisa diukur senilai berapapun jumlah rupiah, nggak bisa. Beliau ini orang-orang yang sudah kenal terhadap Tuhannya, malu, Pak, malu. Mau minta iku malu. Secara ruhaniah loh ya. Karena apa? Sesuatu yang tidak diminta sudah dijamin Allah sendiri. Lah nyapa Gusti Allah iku tak dekte, tak wurui, mboten ngoten. Diem memang. Tapi suatu saat dia tidak bisa diem karena apa? Dihadapkan hukum syariat. Contoh, saya sering disuruh ndonga wae ngaji, ngoten ya. Oke. Bagaimana kita biar tidak salah? Hati jenengan tetap ini wajah tuaj, iya, madhep nang urip. Ojo madhep apa sing dikarepke. Memang benar, justru posisi sing seperti inilah Bapak Ibu, akhlak ilahiyah jenengan terapkan, nek wis
nyun sewu, nek jenengan sudah menompo iku apa? Menerima tumpeng upo iku katut dhewe mboten? Katut. Beda nek jenengan joko upo, ilang tumpenge. Mangkane jenengan nek sir nang anake maratuwa, kowe nang maratuwamu dhisik. Ide ono lah ngoten nggih. Zaman dulu, Pak, nggih ya. Zaman dulu. Nek zaman sekarang, mohon maaf. Kebo iku nganut gudel. Nek dulu gudel nganut kebo. Kula eling zamane Mbak Yu kula dhisik iku. Mbak Yu kula niku rabine mboten pacaran. Dijodohno antara wong tua dengan wong tua. Mulih teko pondok wis mboten ngerti. Mara dirabekne ngene. Ora ngerti mangkane jaman biyen niku wong sing rabi iku mang 40 dina dereng kelon niku wis lumrah karena adaptasi. Saiki ya nggih nyuwun sewu kadang-kadang durung nikah wis meteng diwalik jaman karena gudel kebo nganut sakniki ngeten Pak, nekat dulu gak nganut ayo nyingkri yo gak wani nyingkri lho nggih saiki po gak usah ditari nyingkri Dek gara-gara masalah gak cocok pacare ambek bapake wis ngoten niku gak usah dikongen ngalih wis mingkri dhewe anak sekarang. Tapi nek anake Jaya Baru mboten manut lho nggih niku lho bedane. Mangkane jenengan iki tak wastani wong jaman kala semono. Berarti jenengan iki wong kolot. Wong kolot iku apa? Wong kuno. Amen iki wong kuno. Gudel nganut kebo. Karena bertauhid. Enggak mungkin istilah wong tua iku njlomprongno anak di dalam jurang, enggak mungkin. Wong tua iku mesti duwe pandangan hakikatnya yang terutama. Wong tua sing wis lenggah datang tauhid mesti mandangi rohaniah, mesti mandangi akhirat, tidak hanya memandang dunya utawa syariat. Nek wis mandang akhirate wis mesti dadilan kepenake mekaten. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus. Saya jamaah baru. Sebetulnya banyak yang ingin saya tanyakan. Cuman karena saya sudah banyak mengikuti YouTube dari Gus, sehingga sebagian besar dari yang saya penasaran itu sudah terjawab melalui YouTube. Namun satu yang perlu saya tanyakan di sini. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum syariat, makrifat, thariqat, hakikat maupun makrifat itu insya Allah semuanya bersumber dari Al-Quran dan insya Allah semuanya patuh dan tunduk pada Al-Quran. Namun yang saya ketahui begini Gus, di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu artinya bahwa intinya kita disuruh untuk berselawat kepada Nabi. Namun setelah saya mengikuti ilmu tauhid khususnya di Jaya Baru ini yang khususnya disuruh untuk mendawamkan dzikir Sirul Asrar. Maka apakah ayat innallaha wa malaikatuhu shollu ala nabi itu masih tetap berlaku atau kita hanya mendawamkan dzikir Sirul Asrar tersebut? Saya kira itu yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya ada dua versi. Secara syariat iya, tapi secara hakikat jangan. Artinya apa? Jangan itu apa?
Tergantung jenengan jangan lodeh apa jangan asem. Ngeten. Yusalluna podo maca sholawat niku bahasa sarengat ya dah. Sehingga Allah itu bersolawat, malaikat bersolawat terhadap kanjeng Nabi. Tapi ketika ditanya, dia beriman kalau Allah bersolawat, malaikat bersolawat, solawatnya ya apa? Wong loro iku gak iso jawab. Ini kami yang kurang objektif itu gitu. Kita berani mengatakan dan mengatakan itu benar, tapi kita tidak tahu kebenarannya. Itu kurang objektif. Makanya mengapa Allah katakan dalam satu ayat, udkhulu do mlebu sira kabeh fisilmi, di dalam agama Islam kafah halis sampurno. Sempurna no Islamu biar paham. Dari kacamata hakikat yusalluna itu tidak diartikan membaca sholawat. Apa sih sholawat itu? Sangka dene sholat, as-sholatu ayat doa. Ayat doa itu adalah taqabbalallahu minkum, madepe atimu sira kabeh ilallahi maling Allah. Apa? Iqbal, madepe atimu menyang Gus. Berarti ad-doa itu bagi golongan ahli syuhud atau ahli hakikat makrifat itu menghadap, tidak diartikan meminta atau membaca sholawat. Ringkese yusalluna iku tajaline Allah terhadap Muhammad, tajaline Allah terhadap jenengan, tajaline jenengan terhadap Allah yang bagaimana? Itu nanti yang disebut syafaat. Bingung? Nggih, sik bingung kula. Oke. Ngeten, Pak. Kalem-kalem nggih. Jenengan secara syariat silahkan itu terus dibaca dengan kalimah yang umum sallallahu ala Muhammad atau dan yang lainnya, monggo. Tapi ruhaniyah sampean, jangan yang dimaksud di sini adalah Muhammad, mohon maaf ya, Ibnu Abdillah saja. Enggak. Tajaline Allah terhadap makhluk berupa syafaat, contoh air. Nama air iki Muhammad. Tajaline Allah berupa syafaat bisa untuk menghilangkan rasa haus. Tapi bukan berarti makhluk yang disebut air itu yang bisa untuk menghilangkan haus. Jenengan harus bisa ketemu terhadap Allahnya lewat syafaat ini tadi. Lah ini Bapak Ibu, kalau tidak Allah kasih wahyu kalam, nggak mungkin jenengan bisa ketemu. Munculnya kalam sangka Allah mayyasha hanya diberikan pada hamba yang digendaki. Merekalah yang kumaksud yang digendaki, yang sudah punya akses atau tali khusus hubungan terhadap urip utawa wujud sejatinya Allah. Pundi ya zikir itu. Makanya sampean buka ning Quran bab masalah zikir diulang-ulang kali. Bahkan di situ ditaukiti menjadi maf'ul mutlak atau yang lainnya menjadi kalimah yang bersifatkan menguatkan kathiron. Tak ngoten ya. Terus menerus, bahkan ditambahi maneh bukrata wa asilan, iku saking pentinge. Ngoten niki. Jadi hanya mereka yang digendaki Allah yang akan bisa bertemu terhadap Allahnya, mereka yang sudah memegang akses atau tali hubungan langsung frekuensi kepada gesang atau hidup. Itulah wahuwa adzikru bisiril asrar. Orang yang sudah belajar memahami tauhid la ilaha illa anta sampai bisa ke la ilaha illa ana. Jadi pertanyaan apakah itu tetap berlaku hukum syariat? Silahkan jenengan baca, tapi hati jenengan bertajalilah. Paham nggih?
Wis ngoten mawon. Al-Fatihah.